tangannya tuh langsung megang dada aku yang bagian kiri, sorry. Pegang gitu aku kan kayak udah kaku gitu loh, kayak udah nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, pokoknya suaraku tuh kayak nggak bisa keluar gitu. Nah itu tiba-tiba kakek itu udah nggak ada sama sekali, soalnya kan tangganya tuh udah tinggi banget, jadi nggak mungkin dong dia tiba-tiba hilang gitu aja pakai tongkat gitu kan, kayak orang capek kayak nggak sanggup buat naik tangga gitu. Terus pas aku bangun tiba-tiba matanya tuh langsung ke pojokan dapur, aku kayak ngelihat pocong gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, masih bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, kali ini kita berada di segmen yang baru nih, yaitu segmen Cerita Seramku. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Vela, yang dimana Mbak Vela memiliki pengalaman atau cerita horor pada saat pergi liburan bersama temannya. Nah, gimana Mbak Vela? Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, halo, kenalin, nama aku Vela. Jadi di sini aku mau ceritain tentang pengalaman aku di waktu SMA. Kalau nggak salah itu waktu kelas 3. Kelas 3 SMA. Itu kan aku pulang sekolahnya tuh siang ya. Habis itu aku dijemput sama sepupu aku. Terus aku diajakin kayak ke tempat pemandian gitu. Itu kayak air terjun ya tempatnya. Cuman aku nggak tahu namanya sih. Abis itu ke sana, pas nyampe sana kan tempatnya sepi banget gitu. Kayak nggak ada siapa-siapa, tapi kayak hutan gitu sih. Terus waktu itu lagi selfie nih, lagi foto-foto cari view yang bagus gitu buat foto. Nah tiba-tiba kayak pas hadap belakang tuh tiba-tiba kayak ngelihat kakek-kakek tua gitu. Dia kayak mau naik tangga gitu sih, cuman kayak enggak apa ya, kayak enggak apa sih namanya, nggak sesuai sama usianya yang lewatin tangga kayak gitu. Enggak, kayak capek gitu, kayak nggak bisa naik gitu. Iya. Soalnya kan dia bawa tongkat, terus rambutnya panjang banget putih, terus jenggotnya putih, ya serem gitu sih. Cuman kan aku emang niatnya cuman kayak mau bantu biar dia bisa naik gitu kan. Nah terus aku samperin nih, aku nyamperinnya pertama, aku kayak nawarin gitu mau kayak mau dibantu nggak gitu kan, aku bilang gitu. Terus dia kayak senyum sinis gitu ngeliatnya, nggak yang sampai jawab gitu, nggak, tapi cuman ngangguk terus senyum gitu. Terus ya udah aku bantuin, terus aku panggil sepupu aku kan buat biar bantuin gitu. Terus dia kan pegang tangan yang sebelah kanannya dia kan, nah terus aku yang kiri ya nggak sih, Kiri. terus habis itu aku yang pegang bagian tangan kanannya, otomatis kan pakai tangan aku yang kiri dong pegangnya. Nah ini waktu naikin gitu dia kayak ngajak ngobrol gitu, tapi kayak fokusnya ke aku gitu, bukan ke sepupu aku. Tapi aku kan nggak sampai netting gitu, nggak. Terus habis itu dia nanya, kamu tuh mirip cucu aku deh katanya gitu. Oh ya, terus aku nanya lagi, cucunya siapa? Aku bilang gitu. Ada mirip sama kamu mau nggak ke tempat aku katanya gitu. Oh boleh, kayak di mana? Cuman aku lupa sih waktu itu dia bilang apa, soalnya udah lama banget kan, jadi nggak ingat. Terus waktu itu kan tangganya lumayan panjang nih, jadi ya sambil senyum-senyum gitu bawa naik. Nah pas udah kayak nyampe batu besar tempat dia mau duduk, bilang mau istirahat gitu, aku kayak apa sih, kayak dia kan senyum gitu nih liatin aku. Terus pas udah selesai ngajak ngobrol tuh tiba-tiba tangannya tuh langsung megang dada aku yang bagian kiri, sorry. Iya langsung megang gitu, spontan gitu, sambil dia kayak senyum sinis gitu liatin. Dia nggak fokus sama sekali ke sebuah aku tuh, nggak. Dia fokusnya ke aku aja. Nah terus waktu dia udah pegang gitu, aku kan kayak udah kaku gitu loh, kayak udah nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, pokoknya suaraku tuh kayak nggak bisa keluar gitu.
Terus sepupu aku tuh tiba-tiba langsung teriak minta tolong. Di sana kan nggak ada orang sama sekali. Dia minta tolong sampai nangis gitu. Terus minta maaf sama aku sampai aku digituin sama kakek-kakek tua gitu. Terus ya panik lah, dia panik dong. Terus aku masih belum yang kayak sadar gitu sih, belum. Cuman aku emang melek, cuman kayak nggak bisa gerak gitu, paham nggak sih? Iya kayak gitu. Terus lama-lama pas pupu aku udah capek teriak nih minta tolong, nggak ada yang tolongin. Nah pas kita ada belakang, pas di tangga itu tiba-tiba kakek itu udah nggak ada sama sekali. Soalnya kan tangganya itu udah tinggi banget, jadi nggak mungkin dong dia tiba-tiba hilang gitu aja pakai tongkat gitu kan, kayak orang capek kayak nggak sanggup buat naik tangga gitu, paham nggak? Iya paham. Iya, jadi kayak tiba-tiba hilang gitu aja. Itu sepi banget, asli sepi banget sih tempatnya. Itu siang. Nah terus nih sepupu waktu itu sempat nelpon Orang enggak sih, enggak. atau Cuman teriak aja waktu itu, teriak minta tolong tapi enggak ada orang sama nggak sekali. ada sama sekali Nggak orang ada di sana. orang, nggak ada Berarti orang. cuma berdua, Ha-ha. satunya si kakek yang Iya, tapi dia kan udah nggak ada. udah nggak ada. Ha-ha. Di sana kan nggak ada cerita yang aneh-aneh kan sebelumnya. Cuman nggak tahu kenapa pas di aku tuh nggak tahu gitu. Nah jadi sebelum masuk ke tempat wisata itu ngerasa nggak kalau ini udah enggak, mungkin maksudnya gini, memiliki firasat yang enggak tentang tempat itu gitu? Enggak sih, cuman kayak pas lihat gitu, wow sepi gitu. Tapi aku nggak sampai mikir serem atau apa tuh, nggak sama sekali. Aku kan waktu itu emang niatnya udah mau bantuin si kakeknya, nggak ada sampai niat aneh dia mau ngapain tuh nggak gitu. Nah Kayak terus gitu. terus kejadiannya kan nih kayak maaf ini kayak mau megang-megang kayak gitu. Itu kondisi tidak sadar ya? Aku rasa gitu sih, soalnya kan aku udah nggak bisa gerak. Nggak bisa Maksudnya, gerak. Suara aku udah nggak bisa keluar, cuman kayak diem kaku gitu. Terus setelah itu Setelah kakeknya itu, menghilang. tiba-tiba hilang, nggak ada sama sekali, nggak ada bayangan juga, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi logisnya kan nggak mungkin dong dia bisa sampai sampai turun gitu kan, nggak Iya. mungkin banget. Terus Sepupu apa? sepupunya ngerasa nggak kalau itu kakek itu aneh gitu sebelum membantu sih, nih? enggak. Enggak, berarti kayak normal lah, kayak manusia biasa ya. Ya. Oke. Nah ini setelah di tempat wisata itu langsung balik atau gimana? Iya sih, balik dong. Nah, pas Tapi pas udah mau ke tempat parkirnya udah jauh banget kan. Jadi pas udah nyampe tempat parkir tuh baru ada orang mau datang gitu. itu datang Ke tempat itu. Oh iya. Pas di rumah Pas di rumah nggak ngerasain apa-apa atau gimana? nggak ada sih, paling mikirin itu doang. Mikirin kejadian itu ya. Ah. Nah jadi terus nih kita mau dengar nih cerita, kan nih episode baru nih, edisi baru, yaitu cerita serangku di channel Batas Malam. Mungkin ada nggak pengalaman atau yang lain nih selain di tempat tadi itu yang pernah Mbak Vela alamin gitu? Ada sih, waktu itu waktu aku jadi maba kayaknya, waktu semester 1 ya, waktu semester 1 itu aku lagi nginep di kontrakan teman aku kan, di tepatnya itu di Dasanagung kalau nggak salah ya, Dasanagung. Itu aku nginep kan, itu kita berempat, kamarnya luas sih, jadi kayak muat gitu kan. Terus waktu tidur aku nggak tahu kenapa kalau tengah malam tuh emang suka kebangun tiba-tiba gitu tiap malam, bukan cuman misal bukan apa sih kayak terjadwal gitu, enggak. Aku emang sering bangun tiap malam tuh, sering antara jam 2 jam 3 gitu, sering banget. Nah terus itu kan aku kebangun terus pintu kamarnya itu udah langsung kayak ke pojokan dapurnya gitu, bukan pas dapurnya tapi kayak pojokan dapur gitu. Iya. Nah terus tendanya itu kan kebuka, pintunya kan kayak nggak apa sih, kayak nggak ditutup gitu. Terus pas aku bangun tiba-tiba matanya tuh langsung ke pojokan dapur, aku kayak ngelihat pocong gitu sih,
Kalau pocong kan bentukannya kan gitu kan, Iya. bulat gitu, terus tapi kalau bagian mukanya tuh doang gitu. Berarti enggak kelihatan, yang Nggak kelihatan cuman cuma yang bentukan gitu, terus kayak dia jongkok nggak sih namanya, yang tadi pojokan kayak dulu Oh iya, gitu. iya jongkok. Iya gitu, aku ngeliat kayak gitu, terus langsung merem, nggak berani gerak sama sekali. Terus teman-teman Kan udah tidur semua. udah tidur semua ya? Cuman aku yang kebangun gitu. Oke. Aku nggak takut banget gerak, nggak sampai buka mata langsung merem gitu. Cuman nggak bisa tidur, keringet dingin sih pasti keringet. Itu berapa hari itu kejadiannya? Misal maksudnya nih hari ini kan malam pas kebangun tuh ngelihat gitu. Besoknya pas itu ada lagi nggak atau gimana pas di tempat yang sama gitu? Ada sih dulu, tapi itu dulu banget waktu aku SMP. Itu sama juga kayak ngeliat pocong gitu. Tapi itu aku ingat itu malam Jumat. Kalau di KL itu kan tempatnya kayak itu di Gangga. Di Gangga? Di Gangga. Itu kan dulu tempatnya kayak masih hutan gitu ya, belum kayak modern gitu kan. Jadi rumah orang tuh jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi ya kayak hutan sih. Nah itu waktu itu dia ada acara di masjidnya, terus aku ikut sama temen aku kan. Nah waktu pas acara selesai itu kita pulang. Nah nggak tahu kenapa kayak di belakang bangunan gitu aku ngeliat pocong juga. Tapi aku nggak bilang temen aku sih, kayak biasalah gitu. Mungkin sekilas bisa lihat gitu. Itu doang sih. Berarti bisa kita simpulkan kalau Mbak Vela ini bisa ngerasain hawa-hawa mistis di sekeliling atau gimana? Aku nggak tahu sih kalau soal itu, cuman kayak iya sih, kayak suka ngelihat yang kayak sekilas lewat gitu. Tapi aku kan nggak yang sampai mikir apa tuh, nggak, cuman kayak ngerasa gitu. Kayak ngerasa ya. Oke teman-teman sahabat malam, itu cerita dari teman kita Mbak Vela yang gimana ceritanya cukup seram sekali untuk kita dengar. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita di segmen kita yang baru ini, yaitu segmen cerita seramku, tetap ikuti terus channel Batas Malam di edisi segmen cerita seramku. Nah bagi teman-teman yang memiliki cerita seramku, langsung hubungi kita di channel di kolom komentar, nanti biar kita bisa post lagi ke channel kita. Terima kasih, saya Nusantara. Aku Vela. Tetap stay di channel Batas Malam. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Thank you.